Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayani dari jurusan Biologi dengan NIM 60300190003. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai tentang etnobotani, di mana etnobotani itu berasal dari kata etno dan botani, di mana etno atau entologi di mana membahas kajian tentang budaya, dan botani itu di mana membahas kajian tentang tumbuhan. Jadi etnobotani adalah ilmu yang mempelajari kajian pemanfaatan berbagai macam tumbuhan di masyarakat tradisional atau pedalaman. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya etnobotani berkembang menjadi cabang ilmu yang interdisipliner dan mempelajari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk ruang lingkup dari pemanfaatan etnobotani itu sendiri, yaitu terdapat beberapa tanaman yang dapat dimanfaatkan. Ada tanaman alang-alang. Tanaman alang-alang atau yang biasa disebut dengan Imbrata cylindrica adalah tanaman yang dapat ditemukan di daerah tanah yang lapang dan terbuka, dengan habitus herba yang berwarna hijau, dengan daunnya yang lancip dan permukaan daunnya yang kasar. Dan adapun manfaat dari tanaman ini yaitu dapat mengobati penyakit panas dalam dan juga dapat menghentikan pendarahan. Yang kedua, ada tanaman Lantara camara, di mana tanaman ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak dan memanjat. Habitat tumbuhan ini pada tempat lembab dengan matahari yang cukup. Daunnya berbentuk bulat telur dengan tepi bergerigi. Bunganya berwarna kombinasi putih, krim, kuning, orange, dan merah juga ungu. Bunganya dapat digunakan untuk mengobati TBC, batuk darah, dan asma. Dan akarnya dapat mengobati TBC, keputihan, rematik, juga influenza. Yang selanjutnya ada tanaman Pinus mercusi. Tanaman ini merupakan tumbuhan yang berhabitus sebagai pohon dengan tinggi 20-40 meter. Habitatnya berada di daerah yang panas sampai lembab. Daun majemuk dengan berbangun jarum. Pangkalnya yang diselubungi oleh sisik. Daunnya digunakan untuk mengobati hipertensi, obat demam, penurun panas, serta dapat meredakan kejang dan tegang. Nah, yang selanjutnya ada tanaman Ardisia elliptica, yang dimana lampeni berhabitus sebagai perdu. Habitat aslinya di hutan yang basah dekat sumber air. Batangnya tunggal, memanjang dan tegak lurus. Daunnya menyirip dan berbentuk bulat telur, sungsang memanjang. Bunganya berbentuk seperti payung dengan mahkota berwarna putih. Buahnya juga berwarna merah dan berubah juga menjadi ungu dan hitam. Buah dan daun mudanya dapat dimakan langsung. Daunnya dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati demam dan penyakit hati. Nah, selanjutnya ada tanaman Impatiens platypetala, di mana habitat dari pacar tere adalah tempat yang lembab, hutan, pinggir air. Habitus herba dengan batang tegak bulat dengan buku yang menggelembung. Daunnya terdapat tangkai, bangun bulat memanjang atau langset. Ujung meruncing, bunga tunggal berwarna merah atau orange, juga berwarna ungu. Buahnya memanjang, membuka secara kenyal. Daunnya dapat digunakan sebagai obat luka dengan cara meremas atau merebusnya. Yang selanjutnya ada tanaman Polygala paniculata. Tumbuhan ini menyukai lingkungan yang basah dan lembab. Habitus tumbuhan ini adalah herba. Bentuk daunnya langset, ujung daun runcing berwarna hijau tua. Perbungaan terletak di ujung yang berbentuk tandan. Air rebusan dari paniculata ini digunakan sebagai obat gonorea
dan sakit rematik di bagian punggung. Daunnya yang dihaluskan dapat pula digunakan untuk mengobati luka. Nah, yang terakhir ada tanaman Aregatum conizoides. Tanaman ini dapat ditemukan di pekarangan atau tepi jalan, kebun dan sekitar saluran air. Bandotan ini merupakan herba yang tumbuh tegak atau berbaring. Daun bagian bawah berhadapan dengan yang atas tersebar, memiliki bangun bulat telur dengan pangkal seperti jantung. Daunnya dan batangnya dapat digunakan untuk mengobati luka berdarah, ekstrim radang, dan sakit tenggorokan. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.